Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Bintang. Video ini saya akan membangun satu server all-in-one di localhost yang menangani database, web server ganda, proxy security, dan notifikasi email. Jadi, server ini akan terdiri dari MySQL untuk database amannya, lalu Apache dengan 2 virtual host, domain ke lokal via etc host, dan Squid proxy untuk pembatasan akses, lalu postfix untuk notifikasi sistemnya. Baik, kita langsung saja ke tahap pertama. Kita akan membangun database-nya dari MySQL. Baik, langsung saja kita lanjutkan di sini. Di tahap pertamanya kita akan membuat database-nya dari MySQL ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini, kalau misalnya kalian belum download, yang pertama harus kita lakukan itu menginstal MySQL di Linux-nya dulu ya teman-teman. Seperti ini. Nah, karena saya udah install, jadi di sini dia down karena ini saya memang udah install ya teman-teman. Tapi kalau belum install aja pakai ini. Ya cepet kok, nggak lama-lama banget. Lalu setelah itu kita cek dulu apakah dia udah aktif atau belum. Nah, ini bisa kita lihat di sini itu dia udah aktif ya teman-teman. Karena itu bacaannya enabled dan juga aktif running. Jadi kita bisa langsung aja masuk ke MySQL ya. Oke, di sini kita udah ada di dalam MySQL-nya. Jadi di sini kita buat dulu database-nya, teman-teman. Kayak gini. Nah, di sini kita membuat database yang bernama Secure App Database DB yang query oke. Lalu kita lanjut, kita gunakan Secure App DB-nya, database-nya kita gunakan untuk kita membuat tabel di sini. Kita di sini membuat database tabel untuk staffnya ya teman-teman, yaitu di sini ID-nya auto increment, lalu namanya itu dengan tipe data varchar, lalu ada kolom jabatan juga di sini. Yang di sini udah saya masukin contohnya, itu values-nya bintang dan juga admin. Oke. Berhasil di sini. Lalu kita akan membuat usernya teman-teman. Kayak gini. Nah, kita di sini buat create user, app user at localhost, yang identified by password 123. Lalu di sini kita memberikan hak akses kepada usernya, yaitu select dan insert aja teman-teman, kayak gini. Nah, kayak gini kita berikan akses, dia bisa select, lalu dia bisa insert ke user yang tadi kita buat teman-teman. Oke, karena kita udah buat semua database-nya, di sini kita akan verifikasi apa yang udah kita buat tadi itu ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu langsung. Oke, di sini kita udah masuk ke database-nya.
Coba kita di sini kita select. Nah, select all from staff ini bisa ya teman-teman, karena kita tadi grant akses selectnya juga. Ini udah ada nama dan jabatannya, karena kita mau ngelihat dari tabel staffnya. Lalu kita coba tambahin ya, kita coba insert lagi kayak gini teman-teman. Sorry, salah. Ini harusnya satu aja. Nah, kita coba ya teman-teman. Oke, dia berhasil. Tadi kita cuman gak ngasih izin delete teman-teman. Jadi coba kita masukin. Nah, di sini keluar error 1142, delete comment denied to user app user localhost for table staff. Jadi berhasil teman-teman, karena kita memang tadi tidak memberikan izin delete kepada usernya. Terlihat bahwa operasi delete ini gagal. Jadi ini membuktikan bahwa app user itu tidak memiliki hak untuk menghapus data, sehingga database akan lebih aman teman-teman. Baiklah, di sini kita lanjut ke tahap 2-nya, yaitu Apache double website-nya, Apache dual website-nya. Jadi di sini kita install dulu ya teman-teman Apache-nya. Install Apache 2 -y di sini. Karena saya udah install, jadi kita langsung aja. Di sini kita buat 2 folder website, yaitu publik dan internal. Sini pakai Mac directory. Lalu di sini kita masing-masing folder itu saya beri konten yang berbeda. Seperti di sini kita echo website public welcome, lalu di sini website internal juga welcome. Di sini rahasia. Oke. Lanjut. Di sini saya membuat konfigurasi virtual host-nya. Ini kita lihat ya isinya. Nah, ini saya sudah buat konfigurasi virtual host-nya untuk website public di sini. Lalu di sini saya juga sudah membuat konfigurasi dari virtual host yang internalnya teman-teman. Ini. Baik, setelah itu kita aktifkan semuanya. Kita aktifkan kedua website tersebut dengan perintah ini. Karena tadi saya sudah aktifkan di sini, jadi dia sekarang already enabled. Kita aktifkan lagi yang internal di sini, dia juga udah already enabled. Lalu kita reload sistem Apache-nya teman-teman. Baik, di sini karena kita sudah buat dual website-nya, kita di sini lanjut ke tahap 3, yaitu kita buat domain lokalnya. Di sini saya akan mapping domain lokalnya kayak gini. Nah, sini saya udah masukin www secure lokal, internet secure lokal, dan juga mail secure lokal di sini dengan IP ya 127.0.0.1. Oke, baik. Sini kita lanjut untuk kita cek verifikasi apakah domain ini berhasil mengarah ke localhost atau tidak. Kita ping di sini. Ya, berhasil ya, dia berjalan pingnya di sini. Oke, langsung aja kita kontrol C. Oke, karena kita sudah mapping ke domain lokalnya. Oke, teman-teman, kita di sini lanjut ke tahap 4, yaitu ke proxy-nya. Di sini kita pakai Squid untuk jadi proxy keamanannya, teman-teman. Jadi kita di sini install dulu Squid-nya. Kayak gini perintahnya. Karena saya udah install, jadi cepet gini ya, down semua. Kalau belum install tinggal install aja, teman-teman. Lalu kita masuk ke konfigurasinya. Di sini kita edit konfigurasinya. Di bagian sabar ya, kita cari dulu
Nah, di sini insert your own rules here to allow access from your clients. Jadi di sini kita tambahin ACL kayak gini. ACL internet site dash the domain internet secure lokal, dan juga access deny internet site. HTTP access allow localhost, HTTP access allow localnet, dan juga access deny all. Oke. Dan juga di sini kita tadi saya udah ubah portnya jadi 8080. Sini kita cari aja. Nah, ini HTTP port 8080. Oke, udah bagus semuanya. Sekarang kita cek, teman-teman. Kita uji proxy-nya dengan perintah ini. Nah, curl http localhost 8080 http internet secure lokal. Jadi ini karena ini internal, dia harusnya gagal ya, teman-teman. Dia nggak bisa dibuka. Nah, karena kita tadi udah edit ACL-nya di konfigurasi, jadi dia nggak bisa diakses seperti ini. Oke. Proxy kita udah berhasil, berarti sekarang kita lanjut ke tahap 5, yaitu email notifikasi. Di sini kita download dulu postfix-nya sebagai mail server lokal kita di sini. Nah, ini saya belum download, teman-teman. Oke. Oke, di sini kita pilih yang internet site, teman-teman. Sistem mail name-nya di sini kita ubah jadi secure.local. Oke, dia lanjutin downloadnya. Oke, di sini kita udah berhasil download postfix-nya untuk jadi mail server kita, teman-teman. Lalu kita di sini coba untuk kirim email ya. Kayak gini perintahnya. Deployment selesai, DB aman, web ganda aktif, proxy pemblokiran intranet. Mail -s notifikasi server root. Coba kita tes. Oh, di sini saya belum install, teman-teman, command mailnya. Jadi kita install dulu. Oke, setelah diinstal kita coba lagi yang tadi ini. Oke. Sekarang kita coba verifikasi emailnya ya. Nah, email notifikasi ini jadi berhasil diterima, teman-teman. Deployment selesai, DB aman, web ganda aktif, proxy pemblokiran intranet. Baiklah, teman-teman. Jadi dengan ini server all-in-one Secure Corp-nya berhasil saya bangun dengan database yang aman, website publik dan internal aktif, dan juga proxy berjalan, dan notifikasi sistem dari email terkirim. Di sini untuk memastikannya lagi, saya akan mengecek semua server dan layanannya di statusnya di sini ya, teman-teman. Kita cek satu-satu di sini dari status MySQL. Di sini aktif running dan juga enable, dan juga status Apache 2-nya running juga di sini. Lalu squid-nya
Sini aktif running juga dan juga enable, dan juga terakhir postfix-nya. Ya, di sini aktif juga dan juga enable. Oke, baiklah, mungkin cukup dari saya untuk post test judul 6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.